Tahukah kalian bahwa kita hidup di Indonesia yang artinya kita hidup di negara hukum? Mengapa di Indonesia termasuk negara hukum? Mungkin dari beberapa kalian ada yang bertanya tentang perihal itu. Bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Hukum di Indonesia ini harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Sungguh luar biasa bukan hidup di negara Indonesia, bermacam-macam peraturan untuk bisa menegakkan sebuah negara yang baik. Apakah di Indonesia ada masyarakat yang melanggar bermacam peraturan di negara ini? Tentu ada. Masih banyak masyarakat di Indonesia melanggar suatu peraturan, dan bahkan bukan hanya di Indonesia yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Di negara lain pun masih banyak masyarakat sana melanggar peraturan-peraturan. Salah satunya yaitu pelecehan atau kekerasan seksual. Pelecehan dan kekerasan seksual tak lagi menjadi hal baru dalam problema sosial masyarakat Indonesia. Terlebih apabila konteks dari kekerasan dan pelecehan tersebut adalah kaum perempuan. Hal tersebut tercermin dari besaran angka kasus pelecehan dari kekerasan di Indonesia yang menunjukkan jumlah signifikan terkait hal tersebut. Sampai saat ini, ada 64% perempuan di Indonesia yang pernah mengalami pelecehan maupun kekerasan seksual. Bahkan di Indonesia, angka kasus tersebut pun telah mengalami kenaikan hingga 700% sejak 2012 lalu. Tindakan kekerasan dan pelecehan itu pun banyak terjadi, baik di tempat umum maupun di ranah domestik. Arimbi menambahkan adanya pandemi COVID-19 di sepanjang 2020 juga turut meningkatkan angka kekerasan seksual. Sebab pada 5 bulan pertama pandemi, Komnas Perempuan telah menerima 461 laporan mengenai kekerasan seksual. Padahal jumlah kasus pada 2019 sudah menunjukkan penurunan angka dibandingkan tahun 2018. Dengan peristiwa tersebut sudah membuktikan bahwa maraknya pada pelecehan kekerasan seksual ini sudah tidak wajar lagi jika dilihat di berbagai lingkungan kita. Banyak kekerasan seksual dilakukan pada seorang gadis yang di bawah umur. Lalu bagaimana untuk solusinya agar kekerasan dan pelecehan seksual ini dapat berkurang di negara kita? Banyak hal yang harus dilakukan oleh kita semua agar bisa menjadi Indonesia tangguh untuk menghindari dari sebuah kekerasan tersebut. Salah satunya kita membutuhkan atas kesadaran baik secara individual maupun pemerintah. Sebagai generasi-generasi muda yang hidup di era digital untuk bisa membantu dan membangun kesadaran masyarakat bahwa kekerasan atau pelecehan seksual ini tidak layak diperlakukan dan sangat merugikan, baik diri sendiri dan orang lain. Dan selanjutnya, kita membutuhkan pemerintah atau atasan kita untuk bisa memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah diperbuat dan menetapkan atas apa yang sudah menjadi hukum negara dan memberikan ketegasan tanpa pilih kasih agar pelaku untuk jera atas apa yang dilakukannya. Karena banyak korban yang telah dirugikan dan generasi-generasi penerus bangsa untuk tidak mencontohnya, agar tidak semakin bertambah atas korban-korban lain yang berada di Indonesia ini. Maka dari itu, penerus-penerus bangsa harus bisa menjadi generasi yang bisa mempertahankan atas keadilan-keadilan di negara kita, agar menjadikan negara sebagai negara tangguh atas kebaikan-kebaikan dan menaati atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dan untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa menjadi perempuan yang tangguh, kuat, dan tidak bisa disemena-mena oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Perempuan harus bisa menjaga martabat seorang perempuan, bahwa perempuan itu tidak semurah yang mereka pikirkan. Bahkan perempuan Indonesia ini dituntut agar untuk lebih peka dan peduli terhadap setiap detik perkembangan zaman, sehingga siap untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia.